Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap belajar meskipun hanya belajar dari rumah saja. Tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar dimanapun kita belajar. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi dimanapun tepatnya kita bisa belajar. Baik, tadi Ibu sudah cek grup WA kita dan melihat absensi kelas kita untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu. Kemudian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran kita dimudahkan dari awal hingga akhir. Berdoa mulai. Selesai. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Yang mana kompetensi dasar yang harus kita pelajari nanti yaitu yang pertama 3.2 menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Yang kedua 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Lanjut yang berikutnya indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK. 3.2.1 menjelaskan pengertian interaksi sosial. 3.2.2 menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. 3.2.3 menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. 3.2.4 mengidentifikasi faktor-faktor berlangsungnya interaksi sosial. 4.2.1 menyusun laporan hasil diskusi, pengertian dan syarat interaksi sosial. 4.2.2 menyajikan hasil diskusi tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang keempat, menyusun laporan dan menyajikan hasil diskusi tentang pengertian interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Baik, berbicara tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yaitu suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Ibu kasih contoh antara individu dengan individu. Si A dengan si B melakukan sebuah percakapan. Itu disebut dengan interaksi sosial individu dengan individu. Contoh yang kedua, antara individu dengan kelompok. Ibu kasih contoh antara seorang guru dengan beberapa muridnya. Itu individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, contohnya yaitu di dalam pertandingan bola basket antara tim A dengan tim B. Itu contoh dari interaksi sosial. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Yang mana syarat-syarat interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kita ambil yang pertama dulu, kontak sosial.
Kontak sosial adalah aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan yang mempunyai makna bahwa ada penerima dan pelaku. Itu adalah kontak sosial yang pertama. Pembagian dari kontak sosial ini ada 4. Yang pertama yaitu berdasarkan cara. Berdasarkan cara ini kontak sosial dapat dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kontak langsung. Kontak langsung terjadi dari sentuhan fisik seperti bahasa, isyarat, dan tersenyum dan berbicara dengan orang. Itu kontak langsung. Sedangkan kontak yang kedua yaitu kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini dilakukan dengan media tertentu seperti dari surat, telegram, ataupun dari telepon. Itu kontak tidak langsung. Kemudian kita masuk yang ketiga, pembagian kontak sosial yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kontak positif, yang kedua kontak negatif. Yang pertama dulu kita ambil kontak positif. Kontak positif hanya terjadi pada kerjasama. Contohnya, dapat dilihat saat penjual melayani pembeli dengan baik. Itu namanya kontak positif. Sedangkan yang kedua yaitu kontak negatif. Kontak negatif ini hanya terjadi pada pertentangan dan dapat memutuskan interaksi seperti perkelahian. Kita masuk syarat-syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan orang tersebut memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan tersebut dengan menunjukkan perasaan dan perilaku. Itu yang komunikasi. Materi kita yang terakhir yaitu faktor-faktor berlangsungnya interaksi sosial. Faktor-faktor berlangsungnya interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi ini adalah proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti ini adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, faktor simpati. Faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita masuk tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu semuanya. Tugas kelompok. Nanti setelah ini buka LKPD-nya, baca petunjuk pengerjaannya, dan kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Jadi nanti hasil yang kalian buat itu kumpulkan lagi atau presentasikan melalui WA grup kelas kita. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum